Hai teman-teman, jumpa lagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga jangan bosan-bosan untuk belajar akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengendalian internal. Menurut teman-teman, apa sih pengendalian internal itu? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak. Jadi, pengendalian internal merupakan suatu hal yang sangat penting nih bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, di mana pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu terkait dengan laporan keuangan. Pengendalian internal memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk melindungi aset dari penyalahgunaan, pencurian, dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, yaitu informasi bisnis yang akurat. Nah, informasi yang dimaksud di sini ialah informasi yang tertuang pada laporan keuangan dan nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan kegiatan ke depan. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum, di mana karyawan dan manajer harus bisa menaati dan mematuhi peraturan atau hukum yang ada. Nah, agar ketiga tujuan tadi dapat tercapai, perusahaan harus menerapkan 5 unsur pengendalian internal, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Dalam hal ini, manajemen harus menekankan kepatuhan serta mampu memberikan keyakinan bahwa karyawan yang kompeten bisa dipekerjakan dan dipertahankan. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Semua perusahaan tentunya menghadapi berbagai risiko di masa mendatang. Nah, dengan identifikasi dan analisis risiko, maka manajemen dapat membuat keputusan atas tindakan apa nih yang akan dilakukan untuk mengendalikan risiko tersebut. Yang ketiga yaitu prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai dengan memberikan kebijakan agar karyawan bisa mematuhi prosedur yang berlaku dengan cara para karyawan harus diberikan pelatihan yang cukup, merotasi cara kerja mereka, serta memberikan cuti yang wajib. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh manajemen terhadap sistem pengendalian, sehingga manajemen bisa tahu kekurangan apa yang terdapat dalam sistem dan mereka bisa memperbaikinya. Yang kelima yaitu informasi dan komunikasi. Informasi yang akurat mengenai lingkungan, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, pengendalian internal biasanya dilakukan terhadap kas. Mengapa? Karena kas merupakan aset perusahaan yang paling rentan terjadinya penyalahgunaan. Jadi, untuk melindunginya, perusahaan harus mengendalikan sejak diterima dari pelanggan sampai kas disimpan di bank. Nah, pengendalian dilakukan terhadap penerimaan kas, yaitu kas yang diterima dari penjualan tunai. Cara pengendaliannya yaitu dengan mesin kasir, sehingga dapat memastikan kasir telah menagih jumlah yang benar pada pelanggan dan pelanggan juga akan menerima struk pembayaran tersebut untuk memverifikasi nominalnya. Yang kedua yaitu kas yang diterima dari cek atau giro. Pengendalian yang dilakukan adalah karyawan harus menyamakan nominal antara strip dan lembar pembayaran serta memastikan pelanggan sudah membayar sesuai dengan tagihan mereka yang tercatat di slip pembayaran atau belum. Yang berikut, pengendalian dilakukan terhadap kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Jadi, perusahaan mendorong transfer elektronik kepada pelanggan agar tidak memakan biaya serta dapat memperkuat pengendalian internal terhadap kas karena dia langsung diterima oleh bank tanpa pengelola kas oleh karyawan, sehingga kemungkinan tidak ada pencurian kas. Yang kedua, pengendalian terhadap pembayaran kas. Itu biasanya dikendalikan melalui sistem voucher dan transfer dana elektronik, di mana voucher merupakan dokumen yang memberikan bukti pemberian kuasa untuk membayar kas yang nantinya akan dimasukkan secara langsung dalam file komuter. Nah, kas juga dapat dibayar melalui sistem dana elektronik karena menggunakan jaringan komputer, sehingga hal ini dapat mempermudah sistem pembayaran. Rekening juga dapat digunakan sebagai alat pengendalian terhadap kas karena dengan menggunakan rekening bank maka akan mengurangi jumlah uang tunai di tangan sehingga dapat menghindari kecurangan dan pencurian. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang pengendalian internal. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih.